rambut sajur kados wonten hadisin waman nazimahu husun yusannu lahu alla yujila syai'an min badanihi walau zaman au sya'ron au gufron hatta yukasila li anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirati walau azlahu qabla yusri ada alaihi hadasu al-akbar tabkitan bisyakhsi. Barang siapa yang wajib mandi maka agar tidak menghilangkan satu pun dari anggota badannya walaupun berupa darah atau kuku sehingga mandi, karena semua anggota badan akan kembali kepadanya di akhirat. Jika dia menghilangkannya sebelum mandi, maka hadas besar akan kembali kepadanya sebagai teguran kepadanya. Saking kitab lawan wau Nihayatul Zain. Nggih. Wonten malih nggih. Terus kali pernyataan Imam Ghazali wonten Ihya Ulumuddin wala yang bagi ayat riko au yukalima au yastahida au yukhrija dama au yubina min nafsihi juz'an wa huwa junubun yuraddu ilaihi sa'iru ajzaihi tahu tak ya. Alhamdulillah kalau tahu. Kalau inna illa jari jenengan putol tidak semestinya seorang mencukur rambut, memotong kuku atau bulu kemaluan, mengeluarkan darah atau memotong bagian dari dirinya sedangkan dia dalam keadaan junub, karena bagian-bagian tubuhnya ini akan dikembalikan padanya di akhirat dengan keadaan junub. Dan dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntut kejunubannya. Nggih, ingkang kaping kalih saking Ihya. Nggih, kalih saking Nihayatul Zain. Kaping kalih saking Ihya. Sunnah kata-katane wau terus ngoten nggih. Ingkang enten kaya bagi sing sunnah alai sila ngoten. Jadi memang lawan dari sunnah memang makruh. Ya, pun nggih, alhamdulillah pun masuk kali. Mungkin monggo kula paling kesempatan malih wonten ditune soal ingkang nomor kali. Secara umum wonten pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytsami kitabipun Ifatul Ihtaj fi Syahbil Minhaj. Mitra jawabipun pendapat saking mazhab Syafi'i niku dipundhawuhaken perempuan haid boleh memotong kuku, bulu kemaluan dan bulu ketiak. Dalam artian berarti niki dimasukkan niku wau motong rambut niku wau nggih. Berarti jenengan boten setuju kali saking masih wau kan ngoten berarti begini. Dalam artian boleh. Nggih. Kula terjerumuskan kali jawaban Pak Arif. Nggih, ngapunten. Nggih. Pak Arif sambut. Nggih. Wonten malih menapa mboten? Saking itu niku. Wonten. Enggak. Yang didhawuhi ketika muhtad niku dalam keadaan haid. Haid niku ada namanya tegang waktu yang panjang. Haid niku kan maksimal 15 hari. Dan sedangkan kalau junub di laki-laki itu fauron, bisa saja dalam keadaan langsung ketika dia setelah junub dia mandi. Kalau memang haid itu memang ada udzur bahwa kalau tidak memang nggak potong kuku ataupun tidak berbersih badan, maka ya nggak karuan-karuan mungkin rambutnya juga. Nah niku
sing kula muskile niku. Ini ada dua apa jenenge benten konteks benten permasalahan. Lek teng Sa'il niku tiang junub, artinya laki-laki yang junub. Lek teng didhawuhi Pak Arif niku wanita yang haid. Oke, ini justru yang ditanyakan di sini adalah justru pandangan langsung dari segi fikihnya. Lebih spesifik malih yaitu bagi orang yang junub. Cuma memang ada di beberapa kitab itu redaksi junub dan haid itu jadikan satu. Ada yang seperti itu. Terutama tentang kasus pemotongan rambut dan kuku niki. Ada yang mungkin antara junub dan haid niku dijadikan satu redaksi tentang kemakruhan ini. Satu dari Nawawi Nihayatul Zen, mungkin nonton malih ingkang mboten setuju, atau mungkin nyumbang ibarat penguat lagi. Nonton Pak Rumus, bagaimana redaksinya yang ada itu satu makro itu kemudian yang sebenarnya yang paling makro itu yang tadi itu Yusan itu, tapi Yusan itu disunahkan untuk tidak memotong. Bagaimana kalau memotong? Karena kebalikan sunnah tidak harus makro. Kebalikan sunnah tidak harus makro, bisa saja dilakukan. Makanya ini yang pertanyaan itu bukan kesunahan apa ya, kadung diketok. Kalau nanti ya bisa saja sebenarnya nanti ditambahkan disunahkan wilayah junub untuk tidak memotong kukunya, itu bisa saja. Cuman nanti tidak sinkron dengan pertanyaannya itu bagaimana sebenarnya menurut fikih hukum tentang wilayah junub yang memotong rambut, kuku ataupun anggota tubuh lainnya. Hukum yang memotong ini bagaimana? Hukum yang memotong ini bagaimana? Dan ini saya kira ya kalau diambil dari mafhum nanti menimbulkan hukum yang berbeda. Sedangkan kalau saya sendiri kalau dia itu mengatur dengan mafhum itu mengatur ya mafhum. Kalau saya mafhum, sebaiknya dicarikan dulu kalau ada redaksi yang taklimul adhofir itu bagaimana di junub hukumnya, itu saya kira malah sekecap karena nanti hukumnya jelas. Kalau ulama ini begini, kalau ulama ini begini, jadi tidak mafhum kita. Kalau kita pakai yusanu alaiya zila itu berarti mafhum kita berarti enggak sunnah, berarti makruh lah. Itu mafhumnya siapa itu mafhum kita ya. Saya enggak berani kalau saya, tapi kalau daftar berani ya benar masalah ya, nanti yang jawab tidak cara pulang. Mungkin saya gunakan kalau daftar biar tidak susah. Tambahan Gus, mungkin kalau kita masuk ke yang lebih atas berarti pakai apa itu hadis pun Bukhari lan Muslim itu jauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan umrohmu. Peristiwa itu ketika Aisyah itu mengikuti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Itu menyampaikan tinggalkan umrohmu, lepas ikatan rambutmu dan bersisirlah. Dalam artian kalau orang bersisir bisa jadi kan lepas rambut. Maka di sini ulama menghukumi diperbolehkan memotong rambut itu. Dan itu keadaannya mana tadi itu? Umrah bener kan? Iya. Nah, wong itu kan naik umrah kan biasanya buatin paru toh, hal apa? Bukan.
mangen-mangen Jangan sih ngetok rambut berangkat dengan parut kalau sebelum tahalul kan belum waktunya tahalul kan betul parut. Cuman kalau nanti umrohnya itu batal, contohnya itu mungkin sebab haji beliau, itu ya nggak masalah. Kalau mereka umroh kan batal, kan haji barang kan tidak boleh gitu. Kenapa? Waktu halal diketok rambutnya sebelum tak waktunya kan gitu. Jadi ini kaitannya bukan masalah umrohnya. Kalau umrohnya kan tidak bisa dilakukan karena sebab kondisi haidnya. Jadi dan ibarat itu tidak di redaksi Nabi itu apa jadi menurut saya itu tidak kembali ke masalahnya, tapi kembali ke masa umrohnya. Berarti sama wis oleh di sisi apa ya apa-apa bukan masalahnya. Tapi ketika sama umroh terus rehat di sisi mungkin. Karena kalau masih hati saya juga tidak berani. Ini biasanya mungkin aneh dokter lebih bawa di sini mengangkat hadis mungkin harus ada kita saya dia oleh pula dari mantan kedua. Kan gua ahli hadis. Ada akbar ya. Hadis. Muhaddisin, bukan hadisin. Jadi tinjauan mungkin wonten Pak Magus wonten Dewi lanjutkan. Misalkan ini tadi bahwa pakai ibaratnya nih atau tadi lisanu maksud saya bahwa ke sana wa in kuntum junuban fatahharu kalau jawabnya kan di Quran kan dan sesuci yo bisa sampai lali ke pasar. Nun sewu Pak. Jadi dari pertanyaan ini kan kayaknya khusus menurut tinjauan fikih. Kalau maksud mungkin dari tinjauan yang lain untuk menentukan hukumnya memotong rambut bagi orang yang junub itu bisa jadi bukan berbeda. Maksud pula kalau dalam tinjauan fikih mungkin punya hukum antara dari 5 hukum fikih itu. Kemudian kalau dari tinjauan yang lain fikih yang tahu atau yang lain mungkin akan menimbulkan hukum yang lain. Tapi mungkin perjelas juga kalau menurut fikih sampai di mana hukumnya. Kemudian dari tinjauan lain juga hukum memotong hukum bagi orang yang masih junub. Engkang saking IKAO udah dimaksud dipun waos pindah malih. Coba bahwa yang bagi ayat tiko au yuqallima au yastahida au yusja zaman au yubina min nafsihi juz'an wa huwa syurubun itturatu ilaihi sa'iru ajzaihi fil akhirah fayamutu junuban wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutaribuhu bijina badiha. Nilai bagi ini lah coba kalau lebih condong ke yang Yusanu tadi. Jadi sementara memang belum ada yang masuk dari ibarat yang lain. Ibarat yang paling mendekati kan memang Yusanu ala Yuzilana. Ini kan menanyakan orang yang memotong orang Jawa yang memotong rambut. Ini kan buatan nangketnya piye bagaimana hukum orang yang memotong kan nggak. Ini justru dari fikihnya bukan ke orang
tanya bukan, justru ingin mengetahui dari segi fikihnya. Nah, yang ada seperti tadi dilihat Zen itu tadi. Ini kan beliaunya kan hanya menanyakan bagaimana atau sebenarnya tinjauan dari fikih itu orang yang memotong kan ngoten. Maka di Nihayatul Zen dikatakan yusannu, ini hukumnya sunnah untuk tidak memotong. Ngoten. Jadi ini saya kira jawabannya nanti sifatnya ikhbar. Jadi pemberian informasi, bukan ini menanyakan tentang hukum. Coba ngoten. Mungkin masih gabung moderator mau nyimpulin sih kayak moderator bisa nyimpulin di luar itu foksi lah anak liane jadi moderator ya rasa sinau udah pulang tuh sinau paling ngerti Pak. Jadi sekali lagi nyata dengan aku mau gak melakukan ngalor bisa ngikut saya ngetan lah orang kok gak sungai itu terus biar jadi kok sampai di mafhum ini penyakit ngapunten penyakit yang budi mafhum tadi penyakit yang orang ngerti itu tuh mafhum. Mereka mafhum kita sulit untuk digunakan kecuali memang ahli ra'i loh gitu. Nek ahli ra'i jangan dari mazhab Hanafiyah yang betul apa. Mereka beliau memang mazhab sama ahli ra'i. Nah, tapi ra'i Indonesia itu sedikit tiba. Nek ra'i ini pulau-pulau pulau jangan kalau yakin kalau beliau kayak ngomong memang dan beliau yang diizin mana. Sebenarnya di dalam Al-Bayan itu tentang taklimul hadrofin, hafuz syarif, halaqul anak itu ada. Cuma kasusnya itu tentang mayit. Di mana mayit itu sama-sama junub, sama-sama punya mujibunil husri. Nah ini berani tidak kita arahkan ke sana. Sementara saya yang menemukan itu di sana. Jadi wa amat taklimul hadrofin, wa hafuz syarif, wa halaqul anak walam fu'id faqala asyik Abu Hamid la khilafa ala madhab annahu la yustahabu. Ini sami tidak disunahkan untuk dihilangkan. Ketika macam itu berikut walakin hal yukrahu fihi kaulani. Tapi apakah itu makruh ketika dilakukan? Fihi kaulani. Ahaduma yukrahu wasani la yukrahu. Nah ini maka diketahui mafhum kita kalau tidak melakukan kesunahan berarti makruh. Tidak semutlak itu, tidak semutlak itu. Nah ini berarti memang kalau berani kita menggunakan redaksi dalam kasus jenazah, di mana jenazah itu sama-sama fi hukmil junub, ya, sama-sama mujibunil husli, maka seharusnya juga sama. Seharusnya sama-sama tidak sunnah untuk dihilangkan. Akan tetapi fahal yukrahu makruh apa tidak di sini wajah ini. Ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak. Jadi cara kula redaksi yang ketemu itu tentang masalah jenazah. Masalah yang lainnya ini belum mungkin redaksinya belum muncul, hanya belum muncul saja. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini juga kebijakan juga kita kembalikan ke perumus dan juga Bapak Yai Musoki. Nah, karena yang masuk ibaratnya masih terbatas niku. Nomor 2 niki dilanjut nomor mako. Oke, kita kembalikan. Karena memang kita terbatas. Ibu. Nggih matur nuwun. Dan keterangan pun dados niki faedah pola fikih ya beri tasawuf nggih. Ya yang maksudnya fikih ya. La yang bagi lil insani ayun sila sayan min sari ayun iso
ayakuso sayan min tuhrihi wa yastahida aw yakhruja daman ayubina min nafsihi juz'an wa wajubun kita litsail azai turatu ila bil akrab wa yaudu jumban. Niku dalam keterangan demikian bahwa bahasanya layang tadi tadi kan seyogyanya tidak mencukur, memotong dan melakukan suatu cantuk dan sebagainya. Tapi tentang keterangan lain lakinal hadal kalam la dalila fi alamat idalika asna al janabati wala fi mutalabati juz'il al maksuli bi janabatihi yaumul qiyamah. Di dalam keterangan tidak ada dalil sama sekali yang melarang orang yang potong kuku atau rambut ketika junub. Tidak pula ada dalil yang menyebutkan bahwa anggota badan yang terpisah akan dituntut besok di hari kiamat. Bahwa tentu ngadep malih niku wau innal mu'mina layan yayun layunat jisu hayyan wala maitan. Jadi potongan rambut dan kuku darah niku wau kita keluar dalam posisi junub niku tidak dianggap niku najis. Terang pripun saya ketemu tami yang intinya ketika orang junub memotong rambut, memotong kuku itu boleh, tapi seyogyanya tidak usah dipotong. Bebot ada sing monggo nek bodil yang sifate kae. Terus budi. Jadi untuk jawaban dari nomor 2 ini tegasnya gimana ini? Tegasnya boleh. Hukum itu boleh berarti ubah secara hukum gitu. Iya, tidak ada sunnah, tidak ada makruh. Boleh. Kan pilihannya kan cuma 5 hukum gitu. Iya, tidak ada pilihannya orang muslim perempuan dan orang yang haid, orang laki-laki itu diperbolehkan. Lek wong yang tadi kan waktunya panjang, malah boleh. Wong laki-laki ini waktunya pendek itu malah tidak boleh. Qala Ghazali yang bagi janubi ayu jelasan min azai au dami qabla ghusli idraduna bil akhirah junuban wa yaqulu inna kullu sa'atin tutalibu bi janabatiha asna matalib sarah arab at-talib niku dari keterangan niku. Dengan kesimpulan bahwa ketika orang melakukan dulu ya dalam hukum fikih memotong rambut, kuku dan sebagainya dalam posisi junub itu tidak tidak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak memotong. Kita sambil ngerti hukumnya itu iso yo rasa mau motong. Ada anggapan bahwa nanti di akhir itu akan dikembalikan. Ini ternyata dari dikembalikan itu juga tidak ada bukti. Badan kita nih dalam posisi junub atau tidak junub itu tetap dianggap suci. Al-Fatihah. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Tadi sampun masuk soal nomor 3. Benarkah dalam fikih ada tuntutan untuk membasuh dan menguburkan rambut maupun kuku yang telah dipotong? Benarkah dalam fikih ada tuntutan untuk membasuh dan menguburkan
rambut maupun kuku yang telah dipotong. Ada tuntutan atau tidak? Untuk nomor 3. Untuk soal satu dipertajam, monggo. Benar, ada atau tidak? Ada, nanti disebutkan. Soal nomor 3, monggo nggak perlu dijawab sekaligus Bang Ibarat. Sebenarnya ada sedikit kurang kejelasan dari soal ketiga. Kalau soal kedua tadi jelas kaitannya dengan orang yang junub. Tadi yang ketiga ini kelihatannya tidak ada keterangan tentang itu. Jadi bisa berlaku sifatnya umum. Apa seperti itu? Atau masih ada kaitannya dengan orang yang junub? Bisa saja dalam pandangan umum, tapi ini mungkin kita kembalikan kepada membawa asilah. Nomor 3 bisa bermakna umum, termasuk saya kira tadi kalau tanggapan itu sekedar benar ada atau tidak dan kemungkinan perlu dijabarkan untuk perbandingan pertanyaan untuk soal yang nomor 2 dengan yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 2 itu kan jelas bahwasanya menyatakan tentang bukit yang berkaitan dengan orang yang junub. Yang ketiga ini tidak ada kejelasan kaitannya dengan membasuh dan mengumpulkan rambut itu atau maupun kuku yang di situ notabene ada kaitannya dengan orang junub. Apakah ini berlaku secara umum atau ada kaitannya dengan orang yang junub? Oh, tentu bisa diputarkan mawon kalau orang junub bagaimana, apakah berbeda dengan orang yang tidak junub? Mungkin saya kira nanti yang paling membedakan itu antara membasuhnya ya. Kalau yang masalah menguburkan itu saya kira sama. Nanti sama, esensinya sama, baik junub atau tidak saya kira insya Allah sama. Tapi kalau masalah membasuh, ini saya kira ya permasalahannya pasti di orang yang junub. Jadi ini sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kan ada bahasa kayak kayak pas berbulan itu cukup terus pembasuh. Nah itu permasalahannya di sana. Sebenarnya masalah orang yang tanya saya dari ibu. Kok nanti terus rambutnya rontok itu cukup terus pembasuh. Nah ini benar tidak ada tuntutan fakir untuk membasuh perempuan. Benar adanya apa tidak? Maka dengan apa? Mungkin kita tambahin bagi orang yang junub pun. Kami ingin ditambahi bagi orang yang junub. Saya kembali, monggo dapat dijawab. Tamu telahkan ke orang yang junub ini tentang basuh dan kali ini tentang misalkan ada kerontokan jus badan baik kuku ataupun kami yang mau mantan ibarat
Bapak Gus, tentang Jadi jangan-jangan nanti berkaitan dengan yang disampaikan kaitannya Abu Syari tadi. Kalau tapi itu kan merupakan layang bagi. Jadi ya tetap kembalinya nanti ya mengunggulkan. Tapi istilahnya tidak jatuh ke masalah yang sifatnya kekarangan. ini tadi terangkan oleh pembawa soal bahwa ini kasusnya ketika orang mandi gitu. Ya, orang mandi kemudian rambutnya ada yang jatuh, ini apakah benar dalam fikih itu ada keputusan untuk membasuhnya juga. Dan jadi kasusnya lebih ke situ. Tadi saya memotong kan jelas sunatan tidak memotong Jatuh jadi aneh-aneh usaha jadi ketika mandi ada yang jatuh terbasuh itu memang ada yang menerangkan bahwa itu harus diambil untuk dibasuh. Kalau boleh sudah mau kan dipotong, pasti kita tidak motong yang top sebelum kebasuh. Kamu jujur Terus saya Juno mesti tembus kesalahan dan mulai.
bahasanya tuntunan. Ini bahasanya orang Wahabi lah ini. Tuntunannya orang orang murad iki. Tuntunane mate enak sunae. Kami secara fikih. Nah, Namanya bangsa. ya fikih kan paham. Benarkah ada? Jawabannya ada. Ayo, Ada dua pendapat kuwi ditulis lah. Terus nanti dijabarkan. Redaksinya yang mana yang ditampilkan? Pertanyaan itu status hukum. Nggih, sampai sana. Insya Allah nganu damel Mas Midat bau ini untuk tuntutan yang sifatnya membasuh, mengumpulkan, hanya saja ketika ini nanti dipahami kewajiban untuk membasuhnya itu kan anggota yang kita gunakan untuk surat itu yang ya hadisnya ada, cuma wajibnya itu yang dibasuh ya yang anggota tubuh kita yang dipergunakan untuk sholat itu. Yang alat dipotong. Monggo ingkang mau kita Iki enten kitab Rodotul Talibin. Syafi'i. Walau wasara badanahu ila sa'alatan aw sa'alatin. Sa'alatin sumanat fuwa. Qala mawati ingkan al-ma'u wasala aslaha ajza'u. Wa ila rasiwa bisawlu. Monggo terus. Wa ila lazimau isolalu ilaihi. Wa fatawi ibni Sobah yajibu wasluma zuhara wa asofu. Wa fil bayan wajhani ahaduma yajibu wasanil la. Fi khawatima yajibu waslalu kaman tawaddu'a wa taraka rizqahu faqata'at wallahu alam. Faquti'at. Artinya gitu, andai kata seorang basuh seluruh badannya kecuali sehelai atau beberapa helai rambut, kemudian ia mencabutnya, maka imam itu berpendapat jika air dapat sampai ke akar helai itu, maka wajib mencucinya, maka memandikanlah. Tapi jika tidak, maka ia wajib menyampaikan air ke dasar bulu tersebut. Sedangkan fatwa Imam Ibnu Sobah menyebutkan wajib membasuh bagian yang nampak saja. Pendapat ini yang sahih. Sementara dalam kitab Al-Bayan menyebutkan dua pendapat. Pertama, wajib membasuh bagian yang terlepas. Kedua, tidak wajib karena telah luput bagian yang wajib dibasuh karena sudah lepas. Ini sama halnya dengan orang yang berwudu tapi tidak membasuh kakinya lalu diamputasi. Walau alam. Kesimpulan Sampai kok ngangkat nyimpulnya omongan yo. informasi tinggal pilih ya. Berapa Ya kesimpulannya kalau sudah terlepas ya sudah. Ibaratnya kalau kaki yang diputus tidak wajib dibasuh ketika begitu. Mereka harus lepas apa anggota badan. Begitu juga rambut. Tapi ada yang mengatakan bahwa bekas lepasannya rambut itu loh, itu harus terbasuh.
boleh ketemu 2 kilo nih wow nggak usah cukup dibasuh sekelilingnya sudah mencukupi. Tapi lihat rambut rontok ya tetap yang tadi. Ketika rambut sudah lepas ya tidak usah dibasuh ketika mandi besar. Ibaratnya kotor sikit yang tugel mau lepas. Ini seyogianya sebaiknya ketika kita junub tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku dan tidak sangkut dan sebagainya. Kegiatan anggota badan yang melekat dalam junub seyogianya tidak usah kita lepas dulu sebelum mandi besar. Begitu. Ini betul-betul ya sangat itu nih. Saat itu Mas Arif betul saya nanggapi. Oke, untuk tambahan politik masalah loro dipendem. Ada kulen yang tupai, mau kasih untuk kasih toh. Wakalu wa ingkuna ya ciputakna ay ala kolin wa ila fasofu ala ya ciputakna ma ing fasola min khayyin. Kalau wa jawabu ay kama fisah hirodo. Roh kalau sokeh tidak wajib mengubur yang barang-barang yang terpisah dari suratnya itu. Dari Kiai Sarif. Jadi gila nih hajatul zan ini iki. Man lazimahu guslun yusanu lahu alla yuzila syai'an min badanihi zaman au sahron au tikron atayah tasila li anakul hussein ya betul. Falau azalahu qabla gusli ada alaihi atas akbar. Itu tadi barat yang ditampilkan untuk menjawab nomor 1 tadi dua dari ketua yang masuk ini kesan disikapi oleh Brumus moga mau mengambil yang mana menambilkan yang mana saja ibu tidak terima barat yang dari selatan tadi mengatakan pas terus rambutnya grok iki bekas itu wajib dibasuh bener rambutnya grok ibaratnya itu tadi ini mau basuh ngomongnya ini loh tipake gobrokan itu loh wajib dibasuhnya ngomong buatan bener masuk gobrok jadi itu salah tidak sinkron kita yang kita bahas itu yang gobrok itu bagaimana yang gobrok itu bagaimana dibasuh apa tidak ibaratnya itu yang dibahas ini loh tipake sing gobrok iki wajib dibasuh nang mboten sama aku paham aku tenang baik tapi kembali kepada hukum yang awal tadi kan ketika lepas kan tidak ada kewajiban untuk membasuh. Ini berarti ngomongin wajib lepas ini sik junub. Nggih. Lek lepas sik junub lek cara Kiai Mas Duki Mahfud ini kene rambut yang rontok sebelum mandi supaya dikumpulkan kemudian disiram bersama anggota bagian lainnya. Iki cara Kiai Mas Duki Mahfud. Kayaknya ya mafhume apa takbire ya padha tapi pemahamannya ngono. Saya kira beliau juga terkesima dengan pemikirannya Imam Ghazali yang mengatakan hukum balik karena hukum balik itu atas bukti. Padahal secara fikih itu tidak dengan dikatakan tufah. Jadi ini apa? Ini tentufah itu nggak tetap. Anak aja al-mufassilah qabla al-ihtisal la yartafi'u janabatuha bi ghusliha. Jadi al-aji al-mufassilah kok ana jus sing pedhot sing putus saka manungsa niku mbok omong basuh niku mboten bakal ilang jumpe. Pedhot. Ya niku juga alasannya ngebros berat kalau mboten takwilnya saya tidak tahu ya. Tidak diterangkan takwilnya, saya tidak berani menerka. Jadi menurut saya, benarkah dalam fikih ada tuntutan untuk membasuh? Saya kira tidak.
Saya kira tidak, karena memang redaksinya hanya saja redaksinya itu layar tafiku janaban juga birosliha. Bahkan masih itu dibahas gitu, itu tidak hilang junubnya. Itu tidak hilang junubnya. Yang menarik guys. Gimana? Ini wonten dawuh Al-Hujaini Tufa Al-Hadid S1 halaman 257. Keterangan itu ngeten, ada kritikan terhadap pendapat Al-Ghazali karena yang dimaksud dengan bagian itu akan dipanggil pada hari kiamat adalah bahwa jasad akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan sewaktu ia mati. Tidak termasuk kuku atau rambut yang dipotong selama ia hidup. Maka pendapat ini perlu dirujuk kembali. Al-Ulyubi mengatakan bahwa jika semua rambut dan kukunya yang sempat dipotong selama hidup akan dipanggil menyatu jasadnya, niscaya akan buruklah jasad itu. Ya, panjang tubuhnya dan Maria paling belum sunat nih Maria. Tapi besok ya ndak sunat tuh. Lah di balik kabeh pernah nonton ta paling baca sunat, malah baca sunat Maria. Besok memang ndak sunat. Bisa kulup ngono. Terima kasih. Terus saya lagi. Al-Manabihi juga menyampaikan bahwa bagian tubuh terpisah yang akan dipanggil itu adalah seperti tangan yang terpotong, bukan rambut atau kuku. Ini jadi memang ngerti matematis. Jadi memang Imam Ghazali yang mengatakan kembali pada batas itu banyak yang istimewa. Ada yang sependapat tapi sependapat sebagian, maksudnya iya balik junub tapi lah itu al-juz al-asliyah, bukan yang fudilah. Jadi yang aslinya itu harus tangan atau bawa segi. Niku pun lek dibalik ini ada junub mana? Biasanya lek dibalik ada junub itu berarti kudunya yang asliyah toh. Makanya niku memang pemikiran Ghazali yang mengatakan itu memang pada karena dihukumi. Bahkan sekali lagi ya, di Tufah niku dia sami ya. Di Tufah niku mengkritik Imam Ghazali, dawuhnya mengatakan anak ajza al-mufassir berarti pisau layar tafiu janabatu bi rusliha iki intaha simim ala haji. Dan ini dua pendapat, dua orang mengatakan orang bakal hilang junub. Maka memang itu tidak ada junubnya, atau mungkin ya tidak ada kewajiban untuk itu mungkin. Karena memang tidak ada kewajiban untuk ikhtisas. Dan saya juga tidak berani mengatakan kalau untuk menjawab benarkah dalam fikih ada tuntutan untuk membasuh, tuntunan untuk membasuh, saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada, belum ada, tidak ada atau belum ada. Nanti saya kira jawaban pulang ya. Jadi kita bingung. Untuk tuntunan membasuh itu belum ditemukan. Yang ditemukan adalah keterangan juz yang mufasilah itu junubnya tidak akan hilang meski dibasuh. Seramuk alat. Ini gimana? Jadi saya kira lah untuk dafnu karena semenjak ini memang tidak wajib ya betul, tapi tidak wajib ini hukumnya nopo. Nah itu saya temukan itu dalam di Busyokari itu ngeten bahasanya amal mufasil min hayyin fayusan muwaratuhu bi khilqatin wa dafnihi in mata bi khilafi ma law lam yamut fayusanun dafnuhu. Jadi ketika memang juz-juz al mufasil min hayyin itu niku memang ada kesunahan untuk mengubur. Cuma di sini sekali lagi juz di sini saya juga masih janda, belum saya temukan. Ini juz al asliyah apa yang bukan? Saya mungkin juz yang al asliyah sama itu saya juz yang asliyah. Sehingga sebenarnya untuk yang ketiga ini saya setuju banget dengan kata Suriah mau saja. Ya, karena memang ibaratnya belum ada yang
belum ada yang belum ada yang sinkron betul dengan pertanyaannya. Kalau mau dipaksakan kita nanti malah iftar adilu mudilu Lolin mudilu ya repot. Saya kira cuman ini dari Musafi yang ada itu satu juz al-mufasilah itu tidak akan hilang jumlahnya meski dibasuh. Satu itu. Dua, di sini ada bahasa kesunahan untuk mengubur juz dari al-mufasil min hayyin. Itu ada sunnah untuk dikubur. Sekali lagi, tapi ini nggih kula jangan ngetos ini juznya itu yang mana, karena ternyata di dalam faid di dalam kamus dari Pak Arif Wau ternyata memang pemikirannya Ghazali itu banyak menuai kontroversi. No, Pertanyaan Justru orang besar itu kontroversial Pak. Orang besar. Makanya bahkan ada yang mengatakan, oh omongan Imam Ghazali kalau jadi itu, bos paling keren nih, luar biasa nih. Jadi ulama Pak Sendawa ini kan dua sino macam-macam. Jadi memang pendapat Imam Ghazali yang mengatakan tidak ada dalilnya sama sekali. Dan itu memang betul. Dan itu memang betul tidak ada dalilnya sama sekali. Sehingga ya Imam Ghazali itu biasanya orang yang ada apa itu hadis biasanya kayak doib sing ditentang para ahli fuqaha biasanya dana kalau doib. Jadi pas naik yang pas naik ilmu kalamnya sih. Itu. Iya. Ada tambahan ini lagi. Usul fikih ya sih. Kontroversial. Ini kalau usul yang rumus makov, ngoten nggih. Ayo ya, derek toh. Iya, nomor kan bawa derek katib. Monggo niki dipun lanjut saking masalah. Sambil katib itu wonten notis. Sing makuf sing napane niku. Tiga. Belum ada jawaban yang mengatakan Belum ada pembahasan. Tapi umpamanya hadis doif itu bisa kita gunakan dan Bisa. perintah dong. Jangankan hadis dok, Pokok bener lek Rabu Bekasan nggih dalil piye to sampean. Saya. yang dimaksud nanti ada tuntutan ning alam sana niku wau aja juz utawa anggota badan yang dipotong ketika dalam posisi junub. Lek sing jenenge budilah kan yo rambut dan kuku itu enggak ada tuntutan. Jadi niku wa junubun itsair az-zahiri turatu ilayu bil akraf yaudu junuban. Di juz-juznya dari anggota badan yang terputus dalam posisi junub memang itu datang niki niku akan dikembalikan dalam posisi junub. Lek cara Imam Ghazali lek sing dikatakan mengkubur ya ada cuma belum jelas. Ada, nah hadis wonten. Ada cuma belum jelas itu juz nopo. Soalnya sama Al-Qur'an itu juz ya juz al-asliyah kan sama Al-Qur'an. Sikil Sama Al-Qur'an juz Imam Ghazali pun tidak mengatakan secara spesifik we yo kubasukun. Tidak ada Imam Ghazali baca nemune kubasukun baca enten. Imam Ghazali ku mek ngomongi we lek mau ketok pas junub kok balik dadine junub. Mboten tok. Mboten ngomong itu kon baso. Bahkan Imam Ghazali itu ditafsiri di Tuhfah ikhtisalnya tidak jadi malah enten. Iki mek. Masa ada tentang Tuhfah dengan mengatakan sunnah dibasuh.
Yang jelas yang nggak ngukumi ngono. Ya, Nggak. karena memang dari tadi hanya nanya bagi, bukan hanya hukum plus ya. Lah apike coba ketok setimbang dikisap ngurus suci ngono. Nah, saya setuju nih dengan Pak. Kedap anu Kalau udah pada setuju lah ini. angkut kedap segede anu mau kan didhawuhne Gus Farid lek nih apa niku bahwasannya ketika potongan itu dalam kondisi junub kita ya walaupun dibasuh tidak menghilangkan status kejunubannya. Nah niku terus kaitannya dengan ada apa niku terkait sama mboten. Jadi ada kaitannya penting kalian sholatnya dan seterusnya. Junubnya terpotong Pak, bukan junubnya wonge lho nggih, junub juse terpotong lho. Jus ketok awake. Sampai wonge, lek wonge suci Pak. Lek juse sing terpotong niku pripun? Ada kan bahas potongannya niku ta, ngono lho. Lah potongannya ini di tufa itu tidak akan hilang junubnya. Berarti bangga statusnya. Status yang terpotong, status yang terpotong. Bukan orangnya, lek wonge pokok wis adus nggih mantul. Walaupun wis dibasuh ya, walaupun sudah dibasuh. Nggih, masih yang ajus al-mufasilah itu di tufa meskipun dibasuh itu tidak akan layar tafi ujana batukan. Niku nafsiri dawuhi Imam Ghazali. Nggih. Itu berarti potongan yang ketika potong, ketika terpotong kondisi junubnya junub. Didusi serak kena. Didusi itu percuma to lho. Didusi percuma. Kira-kira memang hati-hati ya didusi ke sana berarti. Ya. Terpotong apa tadi jasulane ora makan wis ya. Kita kas bunyi kita ya. Kas liar ya. Cara bayarnya pas junub dipotong nih cara kasus opo. Nek wong loro amputasi ya jelas enggak iso kan bisa. Potong sing wedok apa ke loro ora karo-karo. Oke, Mungkin wong loro